Hai teman-teman, perkenalkan saya dengan Mira Lawalangare. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat, tingkat 3, semester 5. Nah, pada saat ini saya akan membawakan pendidikan kesehatan mengenai meningitis. Nah, tentu saja kita semua sudah tidak asing lagi apabila kita mendengar kata meningitis. Namun, pada saat ini saya akan menjelaskan kembali mengenai apa sih meningitis itu, apa sih tanda dan gejala yang dapat kita rasakan apabila kita akan mendapatkan meningitis, dan yang ketiga, apa sih yang dapat kita lakukan apabila kita sudah terkena meningitis atau cara pencegahan meningitis itu. Langsung saja kita masuk pada definisi dari meningitis ini. Jadi, meningitis ini merupakan salah satu kondisi yang serius yang dapat menyebabkan lapisan otak dan sumsum tulang belakang kita menjadi peradangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa meningitis ini merupakan penyakit radang selaput otak yang dapat menyerang pada kita. Nah, teman-teman, pasti kita bertanya-tanya, siapa saja sih yang berdampak untuk bisa mendapatkan meningitis ini? Jadi, meningitis ini merupakan penyakit yang bisa didapati oleh semua orang, mulai dari anak-anak, remaja, orang muda, sampai kepada orang yang dewasa, yang dimana sistem kekebalan tubuh mereka itu lemah. Nah, apa sih penyebab dari meningitis itu? Jadi, meningitis itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri dan virus. Jadi, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa meningitis ini merupakan penyakit menular yang dapat menular kepada siapa saja melalui kontak langsung, yaitu bisa dengan batuk dan juga melalui bersin. Teman-teman, kita juga harus mengetahui tingkat keparahan dari meningitis ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa meningitis ini terjadi karena dua hal, yaitu infeksi virus dan bakteri. Nah, kalau infeksi dari virus ini merupakan meningitis yang sudah seringkali terjadi pada saat ini, dan itu merupakan keadaan di mana keadaan itu merupakan keadaan yang tidak serius. Namun yang perlu kita harus hati-hatikan yaitu apabila kita mendapatkan meningitis yang terjadi karena bakteri, karena infeksi dari bakteri ini bisa sampai kepada kondisi yang serius dan bisa sampai kepada kematian. Mengapa demikian? Karena infeksi dari bakteri ini dapat sampai kepada peradangan pada selaput otak kita. Nah, teman-teman, apa sih gejala yang dapat kita rasakan apabila kita akan mendapatkan meningitis ini? Gejala yang paling umum yang dapat dirasakan seseorang ketika dia akan mendapatkan meningitis ini, yang pertama itu adalah leher kaku, dan yang kedua rasa mengantuk yang sangat berat, dan yang ketiga itu demam, yang keempat itu dia akan kejang, dan yang kelima dia tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Karena meningitis ini merupakan salah satu kondisi yang sangat serius yang dapat mengancam jiwa seseorang, maka kita dapat melakukan pencegahan agar supaya kita dapat terhindar dari meningitis ini. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk dapat kita menghindari diri dari meningitis ini? Salah satu caranya adalah dengan kita memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan vaksinasi meningitis yang diperuntukkan untuk usia mereka. Nah, adapun vaksin yang bernama vaksin meningkokus, meskipun dia tidak terdaftar dalam daftar imunisasi pada anak, namun vaksin ini dapat membantu kita semua untuk dapat mencegah penyakit-penyakit yang dapat berujung kepada meningitis ini. Jadi untuk para orang tua, marilah kita memperhatikan lebih lanjut lagi bagaimana vaksinasi dari anak-anak kita ini. Apakah vaksinasi dari anak-anak kita ini sudah lengkap ataupun belum? Marilah kita melakukan vaksinasi agar nantinya anak-anak kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa sampai kepada penyakit meningitis ini atau penyakit yang menular yang sangat berbahaya yang dapat mengancam jiwa kita. Selain vaksinasi yang sudah saya katakan tadi, ada juga beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk dapat mengurangi resiko kita mendapatkan penyakit meningitis ini. Cara yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita bisa menghindari atau kita bisa memberi batas kepada orang-orang yang sudah mendapatkan meningitis ini, dan kita juga dapat menjauhi tempat-tempat yang sudah terjadi pemaparan di situ. Dan yang kedua itu kita bisa mencuci tangan, sering mencuci tangan, dan yang ketiga itu kita menjauhi hewan-hewan liar, dan yang keempat itu kita bisa menjauhi gigitan nyamuk dan serangga. Nah
teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang sudah saya jelaskan tadi boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bagaimana cara kita bisa mencegah diri kita dari penyakit meningitis ini. Terima kasih untuk kesempatannya, Tuhan Yesus memberkati.